Halo, ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud saya dan kawan-kawan saya itu Pak, datang wawancara itu kalau jujur aja itu karena tugas Pak. Tugas Pak ya. Cuman kami juga pribadi pengen tahu Pak tentang adat Jambi yang namanya itu malam berinai Pak. Benar apa nama malam berinai? Ya ada ya kan. Nah ya kan Pak. Nah, jadi kalau Bapak ada keberatan dan juga Bapak berkenan, kami minta tolong ke Bapak lah untuk menjelaskan kayak mana sih adat malam berinai itu. Malam berinai itu tuh ya kalau bapak tengok sekarang sudah hampir punah dan sudah hilang. Nah, apalagi di daerah yang seberang sana ya sudah hilang mereka. Karena yang namanya malam berinai itu ya itu pengantin laki-laki ya. Ini kita bulan ini kan ibu kalian pernah nama pacarnya. Itu malam berinai itu dia nama satu Itu empat malam Pak. itu tuh diambillah oleh keluarga yang perempuan ini daun inai itu ya. Nah digilinglah ya. Nah sebagian itu dikasih ke perempuan, sebagian itu digantungnya ke laki. Jadi yang inai itu bukan perempuan deh, laki-laki juga. Ya. Tapi Pak, yang kami ini kan kami juga ada tengok-tengok di Google Pak. Iya. Kayak mana malam berinai. Tapi kalau yang di Google tuh bilang Pak, yang ngantar inai itu cowok Pak. Maksudnya tuh cowok mampir ke rumah si cewek nih. Iya. Nah, ceweknya yang pakai inainya Pak. Yang makinan itu cowok tuh Cowoknya tidak ada pakai. pakai kalau yang janji ya itu kan bugel ya. Nah, itu kan bugel namanya ya. Nah, jadi kan itu kan makanya jangan selalu percaya dengan bugel ya. Kita boleh juga boleh juga jadi gitu. Tapi alhamdulillah kamu nyampe ke sini. Nah, iya itu maksud kami. Jadi yang tadi ina itu yang memang yang ada ina itu yang perempuan, yang gilingnya perempuan, kemudian ya yang tidak bukan yang bukan yang calon pengantinnya, yang keluarganya lah. Nah itu nanti yang kawan-kawan sebaya dengan dia itu. Nah jadi sebagian lagi dikirim lagi ke laki-laki, yang laki-laki itu ina juga itu kalau yang persetujuan di zaman dulunya. Nah ina kalau sekarang itu pakai ina lagi, kalau sudah pakai apa namanya itu henna. Nah itu apa nama ina itu kan. Nah, itu jadi maksudnya orang berina itu kan ada tujuan yang begitu. Kalau itu kan sambil berina itu kita mendoakan ya semoga kehidupan kedua mempelai itu semerah ina itu lah. Nah, makanya ina itu kan semakin lama ina itu merahnya karena semakin langgeng tuh itu doa. Amin. Filosofi. Kalau kan orang tuh kan oh ina ini apa mutung. Oh itu semakin tuh itu ya. Yang tuh oh temboknya banget ina merahnya. Sebenarnya Pak, kalau prosesi malam berinai itu Pak kan malam Pak ya? Iya malam. Malam. Itu ada kayak urutannya nggak Pak? Tata caranya atau kayak ada urutan kegiatannya harus kayak mana dulu gitu Pak? Ya iyalah adalah urutannya kan sebelum berina itu kan yang di daerah seberang sini kan. Sebelum berina itu kan ada doanya dulu. Itu dari yang cewek. Yang cewek tuh yang cewek kan ada banyak tuh kan ada yang nyanyi itu yang tua kan. Nah kan ada doanya. Itu nyanyi-nyanyinya Iya doa tuh yo yang masih ada pengalaman atau tua kan ada yang tuanya. Yang masak ina itu yang sebaya-baya itu lah. Yang kawan-kawan itu kan itu masaknya. Kok malam tuh rame lah tuh. Ya, ngumpul yang kawan itu kan. Malam barinanya. Ya. Itu kan ada kan namanya kalau bahasa itu kan namanya itu cupake namanya.
kalau mungkin di Padang lain. Di Padang ada juga malam Barinai. Ya? Mbak Inai ya, Mbak Inai ya. Nah, kalau di Jambi ya malam Mbak Inai juga. Yo, tapi lain prosesinya caranya beda. Ya. Tapi tujuh itu tetap sama juga. Untuk akan tadi Pak. Akan tadi itu. Kan kata Bapak tadi kan di Jambi ini ada Pak malam Berinai ini kan udah kayak ibarat kata udah mau hilang Pak ya. Hampir hilang lah. Nah, punah lah ada tradisi ini. Kalau dari Bapak nih, maksudnya dari pandangan Bapak, sekiranya kayak mana caranya tuh biar malam Berinai ini tidak sampai hilang lah minimal gitu Pak. Minimalnya ya sekarang ini kan Bapak mungkin yang generasi kamu ini makin kenal dengan Ina itu ya. Mbak Ina yang itu sebenarnya kan bukan untuk pengantin deh. Kalau zaman dulu kan zaman mak bapak yang perempuan ini ya kalau undang lebaran itu lebaran puasa itu Berina dia. Nah itu tujuannya pertama untuk memperindah. Indah. Satu yo, cantik. Kan ada nilai estetika di situ kan. Nilai nyanyi. Cantik kalau Berina itu kan. Nah itu. Nah. Jadi untuk kamu bermodalnya supaya yang budaya itu jangan hilang, ayo kita guna Berina itu. Ya. Kalau ada keluarga kamu pengantin, jangan ada kehenalan. Kok ada kok tangannya putih kayak ini kan? Bapak tengok, bapak nih dulunya main musik nih Don ya. Jadi kalau mau orang pengantin, bapak tengok pengantin macam mana? Ada tangannya merah, ada tangannya putih. Artinya sudah mulai artinya. Kalau kamu mau mulai dari kamu lah kalau kamu. Nah, kalau kamu mau mempertahankan budaya yang ada di Sapira, dari kamu mulainya. Kita mulai dari diri sendiri. Apapun yang kita pertahan dasarikan, kita mulai dari diri sendiri. Dari kecil ke besar, dari besar ke kecil. Kenal apa? Yang namanya kita kebaliknya adat. Adat itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, sama dari atas, dari bawah ke atas. Artinya adat itu dari makanya dari kecil dari rumah tangga, dari rumah terus dari rumah itu ke halaman, ke jalan, ke lingkungan, nyebar luas Pak. Iya. Kalau bagus di rumahnya, bagus di masyarakat. Macam itu ini. Macam itu bagus pun adat itu dari bawah ke atas, dari kecil ke besar. Ini dari kalau kita nak melestarikan itu kita dari ya, mulai dari ini semuanya ini. Yo, ini jangan pakai hina lagi. Kalau kamu pengantin atau keluarga kamu, jangan pakai itu. Kita mulai Jambi, kita pakai budaya kita pakai pacar. Apalagi ini nyebut pacar, pacar. Itu sebelum bapak terbang itu, baru bapak terbang semua. Pengantin. Yo. Kalau kamu nak ambil datang tanah. Kalau kau nak pelestari kita itu, mana nak pelestari ke batang tidak punya. Saya nyari itu langka. Pernah tengok? Kami kalau tengok langsung. Pernah. Pernah ya? Pas kecil sering kami pakai. Nah, Iya. itu kalau kamu boleh pacar, batang pacar. Lalu Pak, kan tadi kan ini balik ke Google lagi nih Pak. Iya. Kayak kita kan tidak tahu nih kebenarannya ya. Iya. Di prosesi pernikahan itu kan tadi kan malam Berinai nih. Iya. Itu kan masuk ke prosesi pernikahan. Juga ada namanya tari inai Pak. Tari inai. Iya, kami ada baca tuh tari inai namanya Pak. Itu sekiranya ada hubungan juga sama malam Berinai ini atau emang kayak mana? Kalau tari inai, ya, sebenarnya kalau ini kan bapak patungan itu mungkin yang itu kita Jambi bagaimana kan? Iya. Kalau Jambi bagian sebelah ini, bapak bagaimana untuk tari inai? Namanya apalagi tari itu punya musik. Apalagi ini ada tari sebelah ini, musiknya dimain oleh perempuan ada lagu.
zaman itu abu ya. Abu ya. Musik perempuan main musik walaupun sama-sama dia kan bersuara sampai gini bapak berbunga lagi ada tari inai itu di daerah bapak kalau daerah lain ada tari inai ya kan tari itu kan semacam kreasi kan ya, bisa kita buat tari inai orang yang pintar tari yang lulus dari kesenian itu kan yang sudah tasik itu bisa bikin tari yo. Tari itu kan sekarang ini bisa dibuat tari inai ya, mungkin dia punya keterampilan biasa diraganya mana kan tahu kan diraganya biasa nah, bisa dibuat tadi tapi dari Google apa tahu sumber Google boleh juga lah ini literasi gitu dari perbandingan bagus kan bapak senang juga bapak suka juga banyak itu bapak ada bangun puas dengan satu referensi itu jadi ini perlu nurut tersini nih pokoknya kok tersini ini di daerah sini rupanya kalau di sini di daerah sini masalah tari itu ya memang kalau di daerah bapak nih setelah itu memang ada tari itu karena itu yang namanya tari itu identik musik lah tuh kreasi dewek bisa deh kreasi dewek. Berarti Pak malam berina ini udah dari dulu ya Pak ya? Sudah dari dulu. Nah kalau ini kita perumpamaan ya Pak? Iya. Perumpamaan. Semisal, Iya. Nggak ada prosesi malam berina waktu mau nikah nih Pak. Sekiranya ada apa ya bahasa dampak gitu lah Pak? Apa kayak orang bilang apa ya? Tulahnya ya. Iya, semacam itulah Pak. Iya, tulahnya. Ya gini yang namanya hal yang macam itu kan memang tidak ada berdampak ya tapi itu ada semacam sugesti sebab segala sesuatu itu orang-orang kita dulu tuh apa ini berarti pasti ada nilai filosofisnya nah itu diharapkan tuh nilai filosofis itu kita berinai dengan berinai kita diiringi dengan doa gitu kan kita berharap semoga pernikahan orang ini langgeng ya, nah, seperti merah inai itu lah kan, lengketnya inai itu, semakin lengket inai itu semakin lengket lah jodoh harapan macam itu harapannya. Inai itu lengket loh, merahnya itu mau itu, nah itu, itu jodohnya lengket ke inai itu harapannya. Dengan doa tadi, tapi kalau mau ada ado, iya, tidak ada masalah gitu. Artinya dia intinya dia ada mengikuti tradisi memang harus kita laksanakan supaya langgeng tapi sekarang hilang lah nah di antara satu itu pasti ada keterkaitan berarti malam berina ini bukan tradisi keharusan Pak ya? Nah, sebenarnya ya kalau bilang bukan suatu keharusan ya bukan suatu kewajiban iya ya. Tapi kalau bilang keharusan itu boleh jadi harus itu kalau dalam bahasa Arab kan harus itu boleh kan boleh tidak kan ada di dalam hukum Islam tuh mubah memang mubah ya boleh dilakukan boleh dilakukan bagus Pak ya ada dilakukan ya sekiranya mungkin pertanyaan kami udah habis karena juga dari kaminya jadi tahu kalau ada beberapa yang diomongin Google ternyata itu tuh beda dan dengan yang aslinya kan dan itu tuh juga bermanfaat lah bagi kami mungkin itu baik dari kami Pak kalau misalkan kami ada salah kata sama Bapak kami minta maaf dan kami ucapin terima kasih banyak sama Bapak karena udah mau meluangkan waktu dan juga berkenan untuk